Seperti yang sudah saudara terima dalam catatan khotbah saudara, judul yang disampaikan pada pagi hari ini adalah menghadirkan kerajaan sorga. Kita sama-sama katakan bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Menghadirkan kerajaan sorga. Saudara, mungkin saudara bertanya, loh Pak, kerajaan sorga itu kan nanti setelah kita meninggal dunia kita kan baru masuk sorga. Betul saudara. Tapi firman Tuhan berkata, selagi saudara dan saya ada di dunia ini, kita bisa merasakan kerajaan sorga. Kita bisa bahkan menghadirkan kerajaan sorga itu. Di mana? Di hidup saudara, di keluarga saudara, di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara, di komunitas saudara. Kita dimampukan untuk menghadirkan kerajaan sorga. Sebelum saya memulai saudara, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan buat saudara. Pertanyaan simpel saudara. Siapa di antara saudara, ya, siapa di antara saudara yang pernah, mungkin saudara datang ke satu tempat, atau mungkin saudara ada satu event, ada satu kejadian, kemudian tiba-tiba terbersih dalam hati saudara, wih, kayak sorga ya. Ada yang pernah begitu saudara? Ada? Oh enggak semua saudara ya. Sekarang saya balik pertanyaannya saudara. Siapa di antara saudara yang pernah datang ke satu tempat, atau mungkin menghadapi satu kejadian, menghadapi satu event, satu momen, dan kemudian saudara berkata, wih, kayak neraka ya. Pernah saudara? Pernah? Mungkin lebih banyak yang merasakan begitu saudara ya. Lebih sering merasakan kayak neraka daripada kayak sorga. Saudara, kadang-kadang ada satu orang mengatakan, wah, rumah saya itu kayak neraka. Loh kenapa Pak? Pertengkaran terus terjadi di mana-mana, tidak henti-henti, 24 jam 7 hari seminggu. Rumah jadi kayak neraka. Ada lagi yang mengatakan, wah, tempat kerja saya itu kayak neraka. Kenapa? Wah, situasinya gak enak sama sekali, sudah kayak neraka. Ada mungkin yang mengatakan, wah, lingkungan saya yang baru, building saya yang baru, apartemennya saya yang baru, kayak neraka. Loh kenapa? Mungkin begini dan seterusnya. Saudara, kadang-kadang orang itu lebih sering merasakan kayak neraka daripada kayak surga saudara. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan tentang menghadirkan kerajaan sorga. Sehingga saudara dan saya, kita tuh selagi di dunia ini kita bisa menghadirkan kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Bukan hanya cuma waktu kita datang ke gereja kita merasa, wih, kayak surga ya. Rugi saudara. Saudara diselamatkan Tuhan Yesus bukan cuma untuk merasakan sorga seminggu sekali di gereja. Tapi kita diselamatkan Tuhan, Tuhan mau bawa kita supaya saudara dan saya itu bisa menikmati dan merasakan sorga dalam setiap langkah hidup kita selagi kita masih di dunia ini. Apakah mungkin? Mungkin saudara. Kita akan lihat beberapa ayat sebagai pembuka saudara ya. Saya bacakan lebih dulu dari Matius 6 ayat 9 dan 10. Ini adalah doa Bapa kami. Kalau doa Bapa kami ini rata-rata semua orang Kristen, Katolik semuanya tahu saudara doa Bapa kami ini saudara ya. Dalam doa ini dikatakan begini saudara. Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita cermati saudara, sejak Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini dari mulanya, saudara dan saya kita ini sudah diajarin, kita sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kerajaanmu datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau saya katakan saudara, ini adalah satu privilege, satu hak yang luar biasa yang diberikan kepada setiap umat Tuhan, bahwa kehidupan saudara dan saya itu bisa merasakan sorga. Saya tunjukkan satu ayat lagi saudara. Dalam Lukas 17 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sana atau ia ada di sini. Ini penjelasan tentang akhir zaman di mana akan ada banyak penyesatan. Kemudian Tuhan berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di mana saudara? Di antara kamu.
Dalam bahasa Inggris lebih seru lagi, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for indeed, sesungguhnya the kingdom of God is within you. Luar biasa, saudara. Tuhan itu berkata, the kingdom of God is within us. Kerajaan sorga itu ada di dalam kita. Kita tuh bisa merasakan kerajaan sorga. Inilah indahnya, inilah hebatnya orang-orang Kristen, saudara. Kita yang sudah menerima karya penebusan Kristus, Tuhan itu bilang, the kingdom of God is within you. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sangat-sangat dimungkinkan menghadirkan kerajaan sorga di dunia ini, di hidup saudara, di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara. Itu sangat-sangat mungkin, saudara. Karena apa? Tuhan yang mengatakannya. Saya beri satu contoh, saudara. Hari Senin yang lalu, hamba-hamba Tuhan di kota ini berkumpul, hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini berkumpul dalam satu acara Natal gathering pastors and leaders, saudara ya. Oleh anugerah Tuhan kami dari gereja ini juga terlibat sebagai panitia. Yang seru itu, saudara, begini, saudara ya. Di tengah-tengah function hall itu, saudara, ada sepeda, saudara. Sepeda apa? Sepeda, kemudian ada kios bawa siomay Bandung, saudara. Untuk cateringnya itu, saudara ya. Jadi snacknya itu ada siomay Bandungnya. Kotanya di mana, saudara? Kotanya di Sydney. Tapi waktu orang lihat ada sepeda bawa gerobak bawa siomay Bandung itu, berasa di mana, saudara? Berasa di mana? Bukan di sorga, di Bandung, saudara. Ya kan? Berasa di Bandung. Saudara kalau pernah ke KJRI, saya percaya saudara sebagai warga negara yang baik, saudara ikut pemilu di Indonesia meskipun dari kota ini. Kalau saudara pernah ke KJRI, saudara masuk ke lantai 1 masih berasa biasa, saudara kan ya. Begitu saudara naik ke lantai 2, ada yang pernah naik ke sana, saudara? Oh, belum ada yang pernah. Wah, saudara sekali-sekali harus masuk ke sana, saudara ya. Ke KJRI naik ke lantai 2. Di sana ada gamelan, ada kulintang, ada yang gede itu, saudara ya, gongnya itu, oh lengkap, saudara ya. Dan itu settingnya Indonesia. Begitu sampai di sana, saudara di kota mana? Sydney. Saudara di negara Australia. Tapi begitu saudara masuk ke KJRI yang di Marubra di lantai 2 itu, berubah suasananya, saudara. Jadi berasa di mana, saudara? Di Indonesia, saudara ya. Kenapa? Karena hadirat Indonesia, nuansa Indonesia, budaya Indonesia itu dihadirkan di kota ini. Itu terjadi, saudara. Saya ingin memberikan contoh hal ini untuk memberikan analogi yang sederhana tapi mengena buat setiap kita, bahwa sangat-sangat dimungkinkan membawa hadirat atau nuansa sorga itu ke tengah-tengah kita, saudara, ke tengah-tengah kehidupan saudara dan saya, di dalam rumah tangga saudara. Itu sangat mungkin, saudara. Kalau Indonesia saja berhasil membawa nuansa Indonesia, budaya Indonesia ke kota ini, saudara, di KJRI. Kalau mungkin saudara ingin yang lebih kental lagi, ke Wisma Indonesia, saudara. Di mana itu Bu Iin, Wisma Indonesianya? Rose Bay, saudara ya. Itu ada Wisma Indonesia, saudara bisa merasakan nuansa budaya Indonesia di sana begitu kental, saudara. Kok bisa dihadirkan? Memang bisa. Apalagi hadirat sorga, saudara. Hadirat sorga, nuansa sorga, budaya sorga, lifestyle sorga, itu bisa dihadirkan di dunia ini. Sehingga saudara dan saya, meskipun kita ada di dunia ini, kita bisa merasakan hadirat sorga. Saudara, saya sangat terbeban untuk menyampaikan ini. Nanti saya akan sampaikan di bagian terakhir apa aplikasinya untuk kita semua, saudara ya. Sekarang kita lihat satu ayat berikutnya. Kalau Indonesia mau menghadirkan nuansa atau budaya Indonesia, kita tahu, saudara, hadirkan aja gamelan, kolintang, angklung dan yang lain-lainnya. Cuma ada itu beberapa jadi berasa Indonesia, saudara ya kan? Karena itu adalah hal-hal yang khas dari Indonesia. Saudara, bagaimana dengan kerajaan sorga? Alkitab berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Sekali lagi saudara, apa sih esensinya dari kerajaan sorga itu? Kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita bisa mengatakan bahwa ketiga hal ini adalah tiga pilar dari sorga, saudara. Isinya sorga itu apa? Kalau mau dirangkum, isinya sorga itu apa? Yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di mana ada ketiga hal ini, di situ sorga hadir. Di mana ada ketiga hal ini, di situ sorga nyata. Karena itulah sorga. Sorga itu intinya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita rindu hadirat sorga nyata dalam hidup kita pribadi, ketiga hal ini harus ada dalam hidup kita. Kalau kita rindu sorga itu nyata dalam rumah tangga kita, keluarga kita, ketiga hal ini harus nyata dalam keluarga kita. Kalau kita rindu hadirat sorga itu nyata di pekerjaan kita, di komunitas kita, ketiga hal ini itu harus ada, saudara. Firman Tuhan yang berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal hal-hal yang sementara, tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di mana ada ketiga hal itu, di situ akan ada kerajaan sorga. Kalau saudara nanti pulang baca di catatan khotbah, saya berikan beberapa ayat penunjang yang lainnya yang tidak saya sampaikan di sini, saudara, bahwa setidaknya 3 kali ayat serupa itu disebutkan. Pokoknya kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu bergandengan, saudara. Ada kebenaran, akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, bergandengan hadirat surga nyata. Oh, luar biasa. Kita mau sama-sama belajar, saudara. Kita mau sama-sama berdoa supaya hadirat surga itu nyata dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, sehingga anak-anak kita tuh kalau pulang ke rumah itu merasakan hadirat surga, saudara. Kalau misalnya anak-anak pulang atau istri pulang, suami pulang merasakan neraka, kerasan enggak saudara di rumah? Enggak kerasan, saudara. Tapi kalau anggota keluarga itu pulang sampai di rumah, mereka merasakan hadirat sorga, pasti kerasan, saudara. Waktu kita bekerja, kalau kita bisa menghadirkan kerajaan sorga itu nyata dalam pekerjaan kita, saudara akan jadi berkat buat orang-orang sekantor saudara. Saudara akan jadi berkat buat orang-orang sekeliling saudara, sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam saudara. Kalau kerajaan surga itu nyata dalam pelayanan saudara. Mungkin saudara guru sekolah minggu, mungkin saudara song leader, mungkin saudara bertugas di cell group, mungkin saudara pelayanan apapun bidangnya. Tapi waktu pelayanan kemudian bisa menghadirkan kerajaan surga, semua yang datang itu diberkati, saudara. Sebab itu kita mau sama-sama berdoa, Tuhan mampukan saya, tolong saya, supaya kerajaan surga itu nyata dalam hidup saya sendiri bisa merasakan kerajaan surga itu, dan selanjutnya orang-orang di sekeliling saya juga bisa merasakan kerajaan surga itu. Luar biasa. Saya lanjutkan, saudara, ya. Jadi harus ada ketiga hal ini. Jangan khawatir, saudara, nanti minggu depan proyektornya ganti, saudara, ya. Ini tidak kelihatan tulisannya, ini surga. Sorga itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Selalu ada 3 hal itu, saudara. Kerajaan sorga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Saya coba tes dulu, saudara. Saudara hafal enggak? Apa, saudara, kerajaan sorga, saudara? Ya. Ya, lalu sukacita oleh Roh Kudus. Hafalkan itu baik-baik, saudara, ya. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu intinya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. 3 poin penting yang harus hadir, saudara. Sekarang kita lihat poin yang pertama, kebenaran. Bagaimana menghadirkan kebenaran itu dalam hidup saudara, dalam diri saudara, juga dalam lingkungan saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, kerajaan Allah itu soal kebenaran. Dalam bahasa aslinya adalah dikaosune. Dikaosune itu artinya equality, saudara. Ada kebenaran, righteousness. Dalam bahasa Inggrisnya righteousness itu kadang diterjemahkan ke Indonesia sebagai kebenaran, kadang righteousness itu juga diterjemahkan sebagai keadilan. Itu adalah satu equity antara surga dan dunia, saudara.
Kita melakukan kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Itu kebenaran, saudara. Firman berkata, supaya kebenaran itu nyata dalam hidup kita, maka lebih dulu hidup saudara dan saya itu harus dibenarkan dulu, saudara. Dibenarkan, justified. Itu bahasa aslinya juga dikausune, itu jadi justified. Dibenarkan lebih dulu di dalam Kristus, supaya saudara dan saya bisa merasakan sorga. Langkah yang pertama yang Tuhan kerjakan adalah menghadirkan kebenaran itu dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Saudara dan saya dibenarkan di dalam Kristus. Roma 5 ayat 1. Kristus adalah kebenaran. Saya berikan satu contoh yang sederhana buat saudara. Saudara ingat ini apa, saudara? Ini kemah suci. Kemah suci ini buatnya itu sangat repot, saudara, sangat detail dan memakan biaya yang sangat besar. Tapi Tuhan provide semuanya. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menyuruh orang Israel membuat bait suci atau kemah suci di tengah padang gurun? Bait suci atau kemah suci ini, saudara, ini adalah representatif, adalah gambaran hadirat Allah di tengah umatnya. Ini hadirat Allah. Mulai masuk dari pintu gerbang di sini, ini sudah masuk dalam hadirat Allah. Saudara, Tuhan Yesus berkata, aku adalah pintu gerbang. Kalau kita mau merasakan sorga, kita mau masuk dalam hadirat sorga, mau tidak mau harus lewat pintu gerbang. Dan firman berkata, Tuhan Yesus adalah pintu gerbang yang membenarkan kita sehingga kita bisa berasa sorga. Saya berikan satu contoh, kalau mungkin saudara ingat. Saudara ingat Tuhan Yesus disalib, temannya ada berapa, saudara? 2. Satu di kiri, satu di kanan, saudara ya. Alkitab berkata Tuhan Yesus di tengah. Saudara ingat satu penjahat berkata apa kepada Tuhan Yesus? Diolok-olok, katanya engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan yang lain-lain. Penjahat yang satunya, dia bertobat di atas kayu salib, saudara. Dan dia berkata apa? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kita memang selayaknya dihukum mati, tapi dia tidak berdosa. Dia tidak layak untuk dihukum mati seperti kita. Itu adalah pernyataan dari penjahat itu, yang mana dia menyatakan bahwa iya, aku ini berdosa, memang layak untuk mati, tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Kemudian dia berkata satu hal, Tuhan, ingatlah akan aku. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di mana, saudara? Di Firdaus. Secara physically memang hari itu dia mati, dia masuk surga, dia sudah percaya. Tapi secara rohani, waktu orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Kamu percaya hari ini juga, atau dalam terjemahan lain, saat ini juga engkau ada di surga bersama-sama dengan aku. Amazing, saudara. Waktu saudara dan saya terima Tuhan, itu kita dapat akses pintu gerbang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan surga. Waktu saudara percaya, Tuhan mengatakan apa? Kamu percaya aku, saat ini juga engkau akan terima surga itu. Akses itu diberikan sejak pertama kali saudara dan saya percaya. Sebab itu firman berkata, kerajaan Allah ada di dalam engkau. The kingdom of God is within you. Itu terjadi waktu saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Tapi saudara, pintu di kemah suci itu enggak hanya satu. Pintu di kemah suci itu ada 3. Ada di depan, ini pintu gerbang tadi, saudara. Ini pintu gerbang yang ini, kalau sekarang diputar dalam bentuk 2 dimensi jadi seperti ini, saudara. Ini pintu gerbang, ada pintu kemah, ada tirai. Saya mau berikan satu kabar baik buat saudara. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi, saudara? Tirai yang di paling belakang ini, saudara. Tirai ini sobek kan, saudara? Saudara kalau ingat, terbelah jadi 2 dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus itu bukakan jalan buat saudara dan saya. Bukan cuma masuk ke pintu gerbang. Tuhan itu sudah buka jalannya itu sampai ke ruang maha suci. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan berkata sudah selesai. Tabir itu terbelah
terbelah dari atas sampai bawah, terbelah dua. Saudara, terjadi gempa bumi. Tapi uniknya gempa buminya tidak merusak sembarangan, saudara. Yang dibelah itu cuma tabirnya aja, saudara. Sehingga jalan itu terbuka. Saudara dan saya dimampukan untuk bisa merasakan hadirat sorga. Bukan hanya sekedar ontre untuk incip-incip, saudara, tapi Tuhan itu sudah bukakan jalan sampai ke belakang tirai, sampai ke ruang Maha Kudus. Tuhan buka jalannya, sehingga saudara dan saya ini kita bisa merasakan hadirat sorga yang begitu nyata. Saudara, kita dibenarkan oleh Tuhan. Ada kebenaran itu dalam hidup kita karena Kristus yang menjadi kebenaran kita, saudara. Selanjutnya, kebenaran yang sudah kita terima itu, saudara, itu harus mulai dilakukan. Di mana ada kebenaran, di situ akan nyata kerajaan sorga. Saudara sudah dibenarkan, hidup saudara ditebus oleh Tuhan Yesus, saudara diberi akses untuk masuk ke sorga, merasakan hadirat sorga, dan selanjutnya kita mulai belajar untuk menerapkan kebenaran. Menerapkan kebenaran itu bagaimana praktisnya? Praktisnya itu begini, saudara. Menerapkan kebenaran ilahi dalam praktek hidup itu akan menghadirkan kerajaan sorga dalam kehidupan saudara. Saudara, saya dulu pernah ikut ekstrakurikuler di SMA. Itu ekstrakurikuler bahasa Jepang. Bukan karena saya pingin ke Jepang kemudian nyasar ke Australia, tidak, saudara. Kenapa saya pilih ekstrakurikuler bahasa Jepang? Karena pilihannya cuma itu, saudara ya. Dan karena harus ada ambil poin dan lain-lainnya di SMA, saya ikut ekstrakurikuler bahasa Jepang itu. Tapi dari situ saya belajar satu hal, saudara ya. Waktu ada satu pameran kebudayaan Jepang, kita semua sama-sama rame-rame ke UNTAK, saudara, Universitas 17 Agustus di Surabaya. Dan di sana ada pameran kebudayaan Jepang. Dan kemudian waktu kita masuk di sana, mulai dari pintu gerbang, saudara, mulai dari pintu gerbang yang menyapa itu sudah gayanya Jepang semua, saudara ya. Dan kemudian bukan hanya itu, mereka juga bilang kepada kita, kamu kalau disapa dengan gaya Jepang, kamu harus balas gaya Jepang. Bagaimana? Kamu harus tundukkan, punggung harus lurus, saudara ya. Jadi punggungnya nggak boleh bengkok, punggungnya lurus, dan kemudian tunduk dan mengatakan, saya lupa, saudara ya, bilangnya bagaimana. Harus mengatakan itu. Oh, lu kenapa? Ini pameran kebudayaan Jepang, kamu harus nurut. Oke, ya sudah nurut, saudara ya. Begitu sampai ke lantai 2 disajikan tehnya. Ini teh Jepang, diminum, saudara. Oh, enggak boleh gitu minumnya. Lu minumnya harus bagaimana? Harus tangan 2, saudara ya. Satunya pegang, satunya ditutup, kemudian diminum, saudara ya. Lu kenapa kok begitu? Itu cara Jepang, itu kebenaran Jepang. Dari situ saya belajar satu hal. Saat kebenaran Jepang itu dibawa ke Surabaya, saudara, itu jadi Jepang hadir di Surabaya, saudara, ya kan? Nah, dengan pemikiran yang sama pula, saudara, saat saudara dan saya membawa kebenaran surgawi, dibawa ke dunia ini, saudara, dibawa ke dalam cara hidup kita di atas dunia ini, dibawa dan dipraktekkan dalam cara kita berkata-kata, cara kita bergaul, cara kita bermasyarakat, bersosial, itu akan hadir kerajaan sorga. Akan hadir kerajaan sorga. Saudara, setelah beberapa lama di tempat ini, saya menyadari satu hal yang unik, saudara ya. Kita di Indonesia kalau kebiasaan mau makan kan kita tawarin, saudara ya. Mari om, tante, makan. Mari makan dulu. Bahasa Inggrisnya apa, saudara? Bahasa Inggrisnya apa kalau saudara mau nawarin gitu? Do you want my lunch? Oh yes, I want your lunch. Itu kan khas Indonesia kalau nggak salah, saudara ya kan? Saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman yang lain, kalau dari budaya sini kan nggak pakai ditawar-tawarin gitu, saudara ya. Cuma ditawar, kamu mau makan bareng-bareng? Enggak, atau kamu mungkin sudah selesai makan, ya sudah. Tapi ada beberapa hal yang memang original dari Indonesia yang tidak ada di kota ini. Dan waktu itu kita terapkan di sini, kita akan mengajarin kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, ini kebenaran Indonesia yang kita terapkan di sini. Saudara, dengan cara yang sama pula, waktu saudara dan saya menerapkan kebenaran sorga di tengah-tengah dunia ini, saudara, itu berarti kita sedang menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah kita. Saudara, Tuhan ingin saudara dan saya itu menghadirkan kerajaan sorga.
Beberapa hari yang lalu saya menemani orang tua belanja di IKEA, saudara. Kita beli satu dop lampu 4 biji, kemudian ternyata cuma dihitung 3. Saya ini punya satu kebiasaan yang tidak dimiliki oleh istri saya, saudara ya. Suka meng-cross check barang dengan stroke, saudara ya. Dicocokkan semua satu persatu. Yang pertama, kalau ada kelebihan bayar bisa diklaimkan. Yang kedua, kalau ada yang kurang bayar juga bisa diklaimkan, kan saudara ya. Saya cek, ternyata lampunya kurang 1. Ngecek barang di IKEA itu kan agak sulit, saudara, karena namanya pakai nama Sweden semua kan. Saya cocokkan satu-satu, enggak nemu namanya. Saya cari nomor kodenya satu-satu, ternyata ketemu satu barang. Kita belinya 4, ternyata cuma bayar 3, saudara. Kemudian akhirnya bagaimana ini? Oh ya, harus dibayar kan, saudara. Kemudian akhirnya kami putuskan, kami kembali lagi masuk ke dalam, saudara, dan kami kemudian bayar lampu itu. Kemudian saya bilang sama pegawainya, saya beli 4, kamu cuma scan, kamu cuma masukkan 3. Jadi saya mau bayar yang satunya ini. Oh really? It's me? Iya, saya yakin kamu, tadi saya di kasir yang nomor ini kok. Kemudian dia cek, kemudian dia lihat, oh iya, ternyata kurang 1. Terus dia tanya begini, saudara ya, kamu jadi mau bayar yang 1 ini? Loh iya, memang saya kembali ya untuk bayar yang 1 ini. Jadi kamu sekarang mau saya scan 1 lagi dan kamu mau bayar. Saya itu dikonfirm sampai 2 kali, 3 kali, saudara. Iya, aku mau bayar sebab saya belinya 4, kamu cuma cek 3. Kemudian dia cuma lihat saya, kemudian dia scan lagi 1, dan kemudian saya bayar. Kemudian dia cuma bilang begini, saudara ya, I really appreciate that you come back here. Saya tuh kepingin ngomong, saudara ya, sebab ini memang cara hidup saya, tapi berhubung saya ini masih suka ngomong Indonesia, saya bingung ngomongnya, saudara ya. Singkat cerita, saya nggak ngomong apa-apa, saudara ya. Kemudian akhirnya saya pulang. Tapi kemudian saya lihat, Tuhan, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan mampukan saya ini supaya ngomong bahasa Inggrisnya itu lebih lancar, supaya bisa saksi. Saya tuh sedih, kepinginnya tuh ngomong, kepinginnya saksi, tapi nggak bisa keluar waktu itu, saudara ya, karena gara-gara bahasa. Tapi saya ingin memberikan contoh kepada saudara bahwa menghadirkan kerajaan surga itu sangat simpel. Saat saudara menerapkan prinsip-prinsip kerajaan surga di dunia ini, kerajaan surga itu dihadirkan. Saudara menerapkan prinsip kejujuran, saudara terapkan prinsip kekudusan, saudara terapkan prinsip pengampunan, saudara terapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kerajaan surga. Ini kebenaran. Saudara terapkan itu semua satu persatu. Mulai terapkan, saudara mulai pakai bahasa surga. Apa bahasa surga? Alkitab berkata, gunakanlah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu perkataan kerajaan surga. Pakai perkataan-perkataan yang membangun. Lo apa nggak boleh marahin anak, menegur anak? Boleh, tapi jangan lupa, jangan menekan, menjatuhkan orang lain, saudara. Tapi kita mau membangun, saudara. Kita mau bangun baik-baik. Itu kita pakai perkataan kerajaan surga. Ini prinsip yang pertama. Hadirkan kebenaran itu, maka akan nyata kerajaan surga dalam hidup saudara. Hadirkan kebenaran itu di rumah saudara. Suami istri, hadirkan itu supaya anak-anak juga bisa merasakan kerajaan surga di rumah saudara. Luar biasa. Di mana ada kebenaran, di situ akan nyata kerajaan surga. Yang kedua saudara, firman Tuhan berkata, yang kedua adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ kerajaan surga, saudara. Tapi menghadirkan damai sejahtera itu caranya bagaimana? Saya tunjukkan satu ayat, saudara. Ini prinsip yang sama seperti Roma 14 ayat 17 tadi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini kerajaan surga, saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saat saudara dan saya mulai menerapkan prinsip-prinsip kebenaran itu, maka firman berkata, saat itulah engkau akan mulai merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang saudara dan saya dapatkan itu murni hanya bisa diperoleh dari benih kebenaran. Prakteknya bagaimana? Begini saudara,
Saya percaya, saya yakin waktu saudara dan saya kita melakukan kebenaran demi kebenaran setiap hari, saudara dan saya akan semakin yakin, semakin merasakan penyertaan Allah. Benar enggak? Benar. Saya balik, saudara. Kalau saudara tidak melakukan kebenaran, saudara melakukan dosa. Dan kemudian saudara tetap melakukan dosa itu, saudara simpen. Saya yakin orang yang melakukan itu pasti hari ke hari akan makin merasa takut. Kenapa? Tidak yakin disertai Tuhan. Tapi sebaliknya, waktu orang itu melakukan kebenaran demi kebenaran dalam hidupnya, dia akan semakin merasakan damai sejahtera, semakin yakin. Roh Kudus itu semakin memberi kesaksian yang semakin teguh bahwa apapun yang akan terjadi jangan takut, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau. Kenapa? Karena ada kebenaran. Saudara, sebagai satu contoh, rata-rata saudara di sini mobilnya kan ada insurance-nya semua kan? Ada CTP, ada yang komprehensif dan lain-lain. Saudara, waktu mobil saudara itu ada insurance-nya, semuanya jalan dan semuanya jujur. Saudara waktu setir mobil, saudara akan confidence. Mengapa? Kalau misalnya saya ditabrak dari kanan, dari kiri atau apapun juga, ada yang melindungi saya, ada insurance. Dan saudara kalau cermati bahasa insurance yang baru-baru itu kan mengatakan begini, saudara. Mereka mengatakan semua informasi yang kamu provide harus betul. Kalau ada informasi yang tidak betul, kami berhak mengurangi benefit Anda. Kan kalau saudara baca ada seperti itu, saudara ya. Pak Gideon kok tahu dari mana? Baru renewal soalnya, saudara ya. Ada tulisan seperti itu. Semua informasi yang di-provide ke pihak insurance company harus betul. Tidak boleh ada yang keliru. Karena kalau ada yang keliru akan berakibat klaimnya ditolak atau benefitnya dikurangi sesuai dengan kebijakan mereka. Tapi waktu saudara provide information itu semuanya korek, saudara, betul semua, saudara akan confidence. Waktu saudara mengajukan klaim itu, misalnya ada masalah, saudara ajukan klaim itu, saudara akan confidence. Mengapa? Saya tahu klaim saya akan dijawab. Kenapa? Semua data yang saya berikan betul, tidak ada yang bohong. Coba kalau saudara bohong, parkir di mana kalau malam? Parkirnya di pinggir jalan, ngomongnya, oh parkirnya di dalam rumah, aman, tembok semua. Mungkin ditanya, kalau pagi parkirnya di mana? Mungkin kalau pagi kerjanya di west supaya preminya lebih rendah. Oh kalau pagi kerjanya di east, mobilnya di east kalau pagi. Kan saudara kalau lagi parkir di west kan pasti tidak sejahtera. Waduh, kalau tiba-tiba mobil saya diparkir ini kemudian ada sesuatu, nanti kalau saya klaim kan pasti ditolak. Kenapa? Ngakunya parkirnya di east kok parkirnya di west, saudara. Di west area yang preminya katanya lebih tinggi. Akan jadi tidak ada damai sejahtera. Tapi waktu saudara melakukan semuanya benar, semuanya benar, semuanya benar, damai sejahtera itu akan tumbuh. Sebab itu firman berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak tiba-tiba diberikan dalam jumlah yang sangat besar, tidak, saudara. Firman berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi semakin saudara dan saya melakukan kebenaran, maka yang namanya damai itu akan semakin lama semakin meningkat, semakin limpah. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara merasakan damai? Apakah sudahkah saudara merasakan damai dalam hidup saudara? Kalau belum, saudara tidak bisa minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan berikan saya damai yang gede, blup, langsung dikasihkan damai gede. Oh, tidak bisa, saudara. Karena apa? Firman berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Lakukan kebenaran demi kebenaran. Pakai prinsip-prinsip kerajaan surga itu satu demi satu mulai terapkan dalam hidup saudara. Secara otomatis saudara tidak tahu prosesnya bagaimana, tapi yang namanya damai sejahtera, peace from God itu akan mulai meningkat dan semakin meningkat, sehingga saudara akan semakin confidence. Saudara semakin tenang karena saudara punya damai sejahtera itu.
Saudara, damai sejahtera itu luar biasa. Alkitab berkata, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, damai sejahtera yang ini, saudara tidak bisa minta langsung gede gitu, saudara minta kemudian saudara ingin rasakan. Enggak, saudara harus ingat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau kita sedang ingin damai sejahtera yang ini, saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, bagaimana cara mendapatkannya? Kembali ke firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Itu pasti, saudara. Pasti. Saudara lakukan kebenaran demi kebenaran, saudara memperbaiki setiap segi hidup saudara dalam kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera itu akan tumbuh. Damai sejahtera itu akan tumbuh. Keberanian itu akan semakin tumbuh, saudara. Confidence saudara di dalam Tuhan itu akan semakin meningkat, sehingga saudara bisa mengatakan, saya percaya Tuhan, damai sejahteramu yang melampaui segala akal itu akan menjagai saya. Dalam bahasa aslinya, kata-kata menjaga itu artinya bukan hanya guard atau menjaga. Dalam bahasa aslinya itu froreo, bukan Ferrero, saudara ya. Ferrero merek coklat. Ini bahasa aslinya itu froreo. Itu artinya seperti seorang pengawal yang naik ke atas menara penjagaan yang paling tinggi, dan kemudian dia melihat sampai jauh ke sana. Di sana ada apa, di sini dikasih tahu. Saudara, itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjagai kita. Dengan kata lain, damai sejahtera Allah yang semakin meningkat dan semakin meningkat, itu akan memampukan saudara dan saya untuk dikuatkan oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan menghadapi hal-hal yang akan datang, yang mungkin saudara belum tahu itu apa, tapi saudara dipersiapkan baik-baik oleh Tuhan, sehingga saudara merasakan damai sejahtera. Sehingga saat masalah itu harus datang dalam kehidupan saudara, saudara tetap tenang, saudara tetap damai, saudara tetap merasakan kerajaan sorga, saudara. Dan saat saudara bisa merasakan damai itu, saudara merasakan sorga. Masalah ada, enggak apa-apa. Ada masalah, saudara menghadapi masalah kesulitan, tapi firman berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menjagai hati dan pikiranmu, sehingga kamu dikuatkan berkemenangan. Saudara, kerajaan sorga hadir dalam hidup saudara. Tenang itu bukan pembawaan. Dalam kekristenan, sikap yang tenang itu bukan sikap bawaan. Saudara tidak boleh berkata, oh ya memang si A bawaannya tenang, jadi dia kalau menghadapi masalah selalu tenang. Oh kalau yang si B memang selalu panik, jadi ya pasti panik terus. Tidak, saudara. Firman berkata, damai sejahtera Allah itu akan menjagai kita. Bahkan yang dulu hidup lamanya suka panik, tapi kalau dia terima Tuhan Yesus, dia lakukan kebenaran, damai sejahtera tumbuh nyata. Yang bahkan dulu suka panik, dia akan bisa jadi tenang. Dan ketenangan itu tidak bisa dijelaskan oleh manusia, hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah menerimanya, saudara. Panik itu menular enggak, saudara? Menular ya. Saudara kalau lagi di lift, tiba-tiba liftnya terkunci, ada yang panik, ketularan enggak, saudara? Pasti ketularan, saudara. Panik itu menular. Dengan cara yang sama saya tanya kepada saudara, damai sejahtera itu menular enggak, saudara? Menular. Saat kita mengizinkan damai sejahtera itu melimpah dalam hidup kita, dan kemudian itu limpah, orang yang di sekeliling kita juga akan merasakan sorga itu, akan merasakan sorga itu. Saya tahu ada beberapa teman saya, saudara. Ada satu hamba Tuhan, itu kalau saya telepon itu orangnya itu begitu tenang. Bukan hanya bawaannya tenang, tapi memang orang itu sangat dekat dengan Tuhan. Jadi kalau telepon dengan orang itu, sekalipun mau menyampaikan masalah, mau menyampaikan problem, saudara, begitu dia bilang, "Hi, this is siapa?" gitu, saudara, dia ini speaking, saya tuh sudah bisa merasakan, oh enak ya ngomong sama orang ini ya. Bukan karena bawaannya memang begitu, enggak, tapi saya percaya karena dia memang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, ada damai sejahtera yang bisa ditularkan. Sehingga waktu saya telepon orang itu, saudara, saya tuh bisa merasakan ketenangan yang dia rasakan. Saudara, demikian juga seharusnya saudara dan saya.
damai sejahtera Allah itu memenuhi hidup kita, dan itu mengalir keluar sehingga anak kita waktu datang ke kita itu bisa merasakan damai. Waktu istri kita datang ke kita itu bisa merasakan damai. Waktu suami datang kepada saudara itu bisa merasakan damai. Waktu teman-teman kantor datang kepada saudara bisa merasakan damai. Sehingga orang bisa berkata, wah, saya bisa merasakan sorga melalui hidupmu. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara ya, saya tidak perpanjang, saya loncat ke yang terakhir. Sukacita. Kerajaan sorga soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, Tuhan itu ternyata, saudara, ingin umatnya itu bersukacita. Bersukacita itu bukan sekedar cuma ketawa hahaha kemudian berubah lagi jadi penderitaan, enggak, saudara. Tuhan itu ingin umatnya itu bersukacita penuh. Saya tunjukkan satu ayatnya, saudara ya. Dalam Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara pernah notice enggak ayat ini, saudara? Ayat ini mengatakan Tuhan itu ingin membawa saudara dan saya ke dalam keselamatan yang luar biasa dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan before the presence of His glory with exceeding joy. Tuhan itu ingin hidup saudara dan saya itu penuh kegembiraan. Yang kepingin gembira katakan amin, saudara. Amin, saudara ya. Tuhan itu ingin saudara dan saya itu penuh kegembiraan. Hidup saudara dan saya itu seharusnya hidup yang bergembira, bukan hidup yang mencucu, hidup yang suntuk. Aduh, rasanya hidup ini berat. Itu tidak berasa sorga, saudara. Tapi Tuhan itu ingin hidup saudara itu merasakan satu kegembiraan yang penuh. Itu rencana Tuhan. Sorga itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Joy in the Spirit. Sukacita. Tuhan itu ingin hidup kita tuh merasakan satu sukacita yang luar biasa, saudara. Dan itu harus nyata. Memang kadang-kadang kita tuh mengalami masalah rasanya berat sehingga sehari berasa jadi neraka, saudara. Oke lah, kita masih belajar. Jangan biarkan hari-hari kita berasa seperti neraka terus, saudara. Bangkit, saudara. Bangkitlah. Jangan biarkan suntuk terus, susah terus, kepikiran terus. Bangkit, saudara. Bangkit. Karena firman Tuhan berkata kerajaan surga itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saudara tanya kepada saya, pernah enggak berasa sumpek, berasa sedih? Pernah, saudara. Tapi apa yang saya kerjakan? Kalau boleh sharing yang saya kerjakan, kalau sudah berasa seperti itu, tambahin alpetnya, saudara. Loh, kan nanti jatah buat besok. Kalau dibaca hari ini terus besok baca apa? Ya baca besoknya lagi. Kok dibuat repot, saudara ya? Hari ini berasa masih sumpek, baca lebih banyak lagi sampai berasa sukacita, saudara. Loh, yang buat besok, yang buat lusa bagaimana? Ya bacanya jatah besoknya lagi. Loh, nanti kan di akhir tahun selesainya lebih cepat. Loh, kan nggak apa-apa, nggak ada yang marahi kalau selesainya lebih cepat. Loh, kalau tanggal 20 Desember sudah selesai bagaimana? Ya baca langsung tanggal yang 1 Januari. Baca lagi lebih banyak. Itu yang saya kerjakan. Jangan biarkan hidup saudara itu semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Tuhan ingin bergembiralah. Bergembiralah di dalam Tuhan. Tuhan itu ingin bawa saudara dan saya masuk ke sorga. Itu bukan dengan kesusahan, dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan yang bagaimana? Sukacita yang oleh Roh Kudus. Oh haleluya. Kadang-kadang ayat ini diplesetkan, saudara, sehingga kemudian di gereja itu dibuat fun. Diundang pembicara yang suka guyon, diundang pembicara yang pandai buat lelucon, saudara, supaya semua jemaatnya itu bisa ketawa, semua bisa senang, kemudian bisa pulang dengan sukacita. Saudara, kalau seperti itu, saya cuma mengatakan begini, saudara, sukacita yang seperti itu tuh semu, saudara, semu. Saudara, kalau sukacitanya cuma gara-gara lelucon, guyonan, itu semu. Tapi sebab itu firman Tuhan berkata apa? Kerajaan surga itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus.
sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu saudara jangan heran, semua hamba Tuhan didikan GBZ Surabaya, Sekolah Alkitab Elisa, nggak ada yang diajari guyon saudara ya. Sebab itu tidak pernah ada jebolan dari Sekolah Alkitab Elisa itu pinter guyon kalau khotbah, nggak ada. Kenapa? Sebab memang nggak pernah diajarin yang seperti itu saudara. Kalau saudara tanya kepada saya, seneng enggak kalau dengar khotbah yang suka pendetanya suka guyon? Seneng enggak saudara? Seneng, saya juga seneng saudara. Tapi kalau mau jujur, setelah kebaktian selesai, yang saudara ingat apa saudara? Ya kan? Guyonnya yang saudara ingat. Kalau misalnya saudara paksa saya, Pak Gideon sekali-sekali guyon, itu gampang saudara. Ada bukunya. Bagaimana berkhotbah dengan jenaka itu ada saudara. Itu ada bukunya, dipelajari tidak sulit. Tapi saya cuma tahu satu hal, kalau itu dilakukan saudara, yang melekat itu guyonannya saudara. Betul enggak? Kalau saudara pulang kemudian saudara masih ketawa-ketawa, yang saudara ingat apanya? Guyonnya. Padahal yang seperti itu bisa membuat kita senang, bisa, tapi itu semu, sementara. Tapi yang Tuhan inginkan itu adalah saudara dan saya itu merasakan satu sukacita oleh Roh Kudus. Kita tuh ingin dibawa Tuhan masuk ke sorga dengan penuh kegembiraan. Satu ayat lagi lainnya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. You rejoice with joy inexpressible and full of glory. Tuhan itu ingin saudara dan saya itu bisa merasakan satu kegembiraan yang luar biasa, sukacita yang dari Roh Kudus, sukacita gembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Saudara, apa yang mulia dan tidak terkatakan itu? Sorga. Saudara, di sorga itu kita akan bersukacita. Sebab itu saya sedih kalau kadang-kadang ada beberapa orang yang mengatakan, wah nanti kita di sorga itu ngapain ya, apa nggak bosen ya, kita di sorga itu memuji Tuhan dalam hadiratnya, apa nggak bosen ya. Dengan tegas saya katakan tidak bosen. Kenapa? Karena waktu saudara dan saya nanti sampai di sorga, di saat kita menjejakkan kaki kita pertama kali di sorga, istilahnya itu saudara, waktu saudara dan saya di saat pertama kita tiba di sorga, ada satu sukacita yang tidak terjelaskan dengan cara berpikir kita dalam alam manusia ini, yang akan saudara dan saya rasakan satu kegembiraan yang luar biasa, sehingga saudara dan saya di dalam alam roh di sorga itu kita dimampukan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam sukacita sorga, bukan cuma setahun 2 tahun, tapi berapa lama saudara? Selama-lamanya. 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 Dan berita bagusnya, sukacita yang luar biasa itu Tuhan izinkan kita rasakan sejak di dunia ini. Sejak saat ini saudara bisa rasakan sukacita itu. Kalau saudara belum merasakannya, mintalah sama Tuhan. Minta, biarkan di rumah saudara, di dalam hidup saudara, di keluarga saudara ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus itu, sehingga saudara bisa merasakan sorga. Saudara, kalau mungkin selama ini ketiga hal itu tidak nyata dalam hidup saudara, atau mungkin dalam rumah tangga saudara, minta sama Tuhan untuk memulihkannya. Kenapa? Berarti kalau belum seperti itu ada sesuatu yang kurang baik, yang perlu diperbaiki, supaya kerajaan sorga itu betul-betul nyata. Kerajaan sorga itu betul-betul nyata, saudara. Karena saat di rumah saudara, di hidup saudara, di pekerjaan saudara ada hadirat Allah yang nyata, itu pasti akan membawa berkat. Pertama-tama buat saudara sendiri, saudara akan merasakan hadirat sorga itu setiap hari, setiap saat. Dan juga orang-orang di sekeliling saudara akan merasakan hadirat sorga itu. Kita mau sama-sama belajar saudara. Kadang-kadang mungkin rohani kita masih naik dan turun, kadang-kadang kita masih kembang kempis, kadang-kadang mungkin iman kita kuat, di satu sisi iman kita lemah, kadang-kadang kita bisa merasakan sukacita itu, mungkin kadang-kadang kita hanyut dalam kesedihan kita. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan cuma mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Doa Bapa kami itu
doa yang satu berkat yang bisa kita dapatkan setiap hari. Kenapa? Saudara, kalau lanjutkan doa Bapa kami, di sana dikatakan, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Itu berkat harian, saudara. Merasakan kerajaan sorga itu juga berkat harian. Menghadirkan kerajaan sorga di atas muka bumi ini itu adalah janji berkat Allah harian yang saudara dan saya bisa nikmati itu setiap hari. Mari saudara, saya rindu untuk mendorong setiap kita, membangkitkan setiap kita. Tuhan, kalau mungkin selama ini hidupku sebagai orang Kristen kok rasanya terpuruk Tuhan, kok rasanya tidak ada sukacita, kok rasanya itu begitu berat. Yang salah siapa? Kita, saudara, kita. Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu ketentraman dan ketenangan sampai selama-lamanya. Ada ayat yang lain lagi mengatakan, saudara, saya tidak catat di sini, saudara bisa baca dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan kebenaran-kebenaranku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai dan kebahagiaanmu seperti laut. Itu Yesaya 48 ayat 18. Itu yang diinginkan Tuhan. Perhatikan kebenaran, damai sejahteramu seperti sungai, kebahagiaanmu seperti laut. Laut itu tidak pernah berhenti, saudara. Terus bergerak, dynamic, selalu baru. Kebahagiaan saudara dan saya ini juga akan diperbarui terus oleh Tuhan. Mari saudara, terus cari Tuhan sungguh-sungguh, mendekatlah pada Tuhan sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, sampai saudara merasakan damai sejahtera itu, sukacita itu mengalir dalam kehidupan saudara. Terus lakukan kebenaran, perhatikan kebenaran itu, lakukan itu, terapkan itu dalam hidup saudara, dan saudara akan merasakan damai sejahtera, sukacita yang tak terbayangkan itu. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, mau masuk ke tahun 2016 apa enggak kepikiran? Banyak saudara, banyak. Kepikiran apa? Rahasia, itu pergumulan kami sekeluarga, saudara. Tapi kalau saudara tanya masalahnya banyak saudara, pergumulannya banyak, tapi itu rahasia kami sekeluarga. Tapi satu hal yang ingin kami sampaikan, saudara, kami tetap mengizinkan Tuhan itu memimpin kami. Kami mengizinkan damai sejahteranya itu mengalir, kebahagiaannya itu harus terus mengalir. Saudara, nanti misalnya saudara berpikir nanti tahun depan bagaimana, kesulitan ini, kesulitan itu, pekerjaan nanti begini begitu, kebutuhan meningkat ini dan itu, biarkan itu semua, saudara. Izinkan damai sejahtera yang dari Allah itu meningkat, saudara. Caranya bagaimana? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sekiranya engkau memperhatikan kebenaran perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai. Sungai itu tidak berhenti, saudara. Kalau berhenti itu namanya kubangan. Tapi kalau sungai itu terus mengalir, damai sejahtera saudara terus mengalir, kebahagiaan kita terus meningkat seperti laut. Saudara, izinkan itu semua terjadi. Sukacita oleh Roh Kudus. Saya tutup dengan satu ayat ini, saudara. Sukacita oleh Roh Kudus itu seperti ini. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul ini baru saja didera, disiksa. Ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Ini sukacita oleh Roh Kudus. Baru dipukulin, baru disiksa, tapi kemudian mereka keluar dari sana dengan gembira. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan kegembiraan itu, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara perhatikan, Roh Kudus itu sanggup mengubahkan setiap cambukan, setiap pukulan. Jadi waktu dicambukin, waktu dipukulin, dengan kekuatan sendiri kita akan berpikir, aduh, saya kok menderita, saya kok tersiksa. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus akan mengubahkan itu menjadi apa? Menjadi seperti ini, saudara. Waktu mereka dipukuli, mereka disiksa, mereka bergembira karena mereka melihat dari sisi sorga. Mereka mengatakan karena mereka merasa dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ayat yang serupa ditulis oleh Paulus. Paulus bilang begini, jangan sedih kalau kamu menderita karena kerajaan sorga, karena memang itu berarti engkau adalah warga negara sorga.
Saudara melihat itu cara pikirnya yang diberikan Roh Kudus dan dinyatakan oleh Roh Kudus waktu kita menghadapi masalah. Jadi waktu saudara menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, izinkan Roh Kudus berbicara, memimpin saudara, menguatkan saudara, sehingga akhirnya saudara bisa mendapatkan sukacita oleh Roh Kudus itu. Sukacita yang tidak terjelaskan, tapi Roh Kudus yang bisa menjelaskannya kepada kita. Kita bisa menangkapnya, mengerti, memahaminya, dan kemudian kita bisa bersukacita. Karena apa? Ternyata kita tahu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Saudara, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, izinkan itu melimpah dalam kehidupan saudara, berlimpah-limpah, sehingga saudara merasakan surga itu. Rasakan surga itu. Aplikasinya dalam hidup kita apa, saudara? Secara singkat, terapkan ketiga hal ini dalam hidup saudara, sehingga saudara merasakan surga di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun saudara berada. Secara khusus saudara, minggu depan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Saya percaya saudara sudah mulai bergerak untuk memberikan undangan itu. Mungkin ada yang bergeraknya masih dalam doa, mungkin ada yang bergeraknya masih dalam angan-angan, atau mungkin sudah ada yang bergerak diberikan undangannya. Tapi setidaknya saya percaya saudara sudah mulai bergerak untuk memberikan undangan itu kepada orang lain. Nah saudara, mengapa saya terbeban untuk menyampaikan topik ini? Saya diingatkan Tuhan begini, saudara. Kalau ada banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini, tapi mereka tidak merasakan surga, mereka terberkati atau enggak, saudara? Enggak, saudara. Kalau waktu mereka datang ke sini, yang dirasakan itu apa? Tidak ada sambutan yang baik, semuanya sibuk sendiri-sendiri, ditolak atau yang lainnya, mereka tidak bisa merasakan hadirat surga itu. Tapi biar hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita. Nanti kalau ada orang datang, kita berdoa supaya sebanyak-banyaknya Tuhan bisa kirimkan jiwa-jiwa. Kita berdoa supaya kita semua dimampukan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan surga itu di tengah-tengah ibadah Natal kita. Biar suasana surga itu nyata, saudara. Suasana surga itu nyata di tengah-tengah kita. Kalau nanti ada jiwa baru mungkin yang duduk di sebelah saudara, jangan sungkan untuk kasih salam, saudara. Jangan sungkan untuk disapa, ditanya. Saudara, tentu kemudian jangan ngobrol berlama-lama, saudara ya. Ya sebenarnya saudara sapa, saudara sambut, kemudian saudara ajak sama-sama memuji Tuhan. Tapi saudara jangan lupa untuk disambut. Setelah acara itu semua kita provide dinner. Tapi saudara ingat ayat tadi mengatakan apa? Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tapi tetap di-provide, saudara. Kenapa? Karena di undangan terlanjur ditulis provide dinner, saudara ya. Enggak, saudara, bukan gitu, saudara ya. Memang kita sediakan dinner karena itu mendekati jam dinner, sekaligus untuk fellowship. Namun saudara, saya rindu untuk membekali setiap kita sama-sama. Mengapa kok di-provide dinner, saudara? Supaya terjadi fellowship yang baik di antara kita, dan juga antara kita dengan orang-orang yang baru yang datang. Saudara, jujur kalau saudara ya, waktu saudara datang pertama kali ke satu tempat, entah itu ke gereja atau saudara ke kantor, saudara lebih senang mana? Kalau saudara cuma disambut sama manajernya, sama bosnya, tok, saudara, dan yang lainnya cuek-cuekan aja, atau lebih enak begini, bosnya, manajernya, stafnya, supervisornya menyambut, dan kemudian semua teman sekerjanya juga menyambut. Saudara lebih enjoy yang mana? Lebih comfort yang mana? Tentu yang kedua kan, saudara. Saat semuanya itu sama-sama menyambut. Saudara, sebab itu mari kita sama-sama bergerak. Kita mau sama-sama belajar untuk menyambut jiwa-jiwa baru. Saudara jangan berpikir mungkin ada satu jiwa baru, mungkin namanya Albert. Mungkin saudara sudah kelihatan, oh Gideon sudah ngajain omong, Om Tante sudah ngajain omong, Herman sudah ngajain omong, ya sudah cukuplah, kan sudah ada 4 itu yang ngajain ngomong 5. Mengapa saudara tidak kemudian ajak omong sekalian, saudara ya? Oh nanti kasihan si Albertnya bosan ditanyain terus siapa namanya. Tidak apa-apa, saudara, tanyain terus, halo siapa namamu? Albert. Dan mulai bergaulah, saudara ya, bergaulah, saudara. Sebab itu saya encourage setiap panitia, baik itu dekor dan yang lain-lainnya, diatur, minta hikmat Tuhan supaya semuanya bisa well prepared semuanya, sehingga waktu di hari hanya waktu Natalan, saudara, kita semua itu bisa available untuk menyambut
jiwa-jiwa baru yang ada. Amin saudara. Kita mau mengizinkan mereka sama-sama merasakan kerajaan sorga. Biar semuanya merasakan kerajaan sorga. Kita merasakan kerajaan sorga, orang-orang yang baru datang juga merasakan kerajaan sorga sama-sama, sehingga orang bisa mengatakan, iya ya, memang di Mount Zion Church itu berasa sorga. Amin saudara. Sehingga orang tidak mengatakan, wah tidak enak di Mount Zion Church, tidak disambut dan yang lain-lain. Saudara, tapi biar semuanya bisa merasakan kerajaan sorga. Saudara, sebagai penutup, hari ini saya pakai baju batik ini bukan tanpa alasan saudara ya. Alasan yang pertama, karena ini sisanya hari Jumat kemarin dipakai saudara. Alasan yang kedua saudara, saya ingin memberikan ilustrasi kepada saudara. Kalau satu aja yang pakai baju batik gak berasa di Indonesia kan saudara. Tapi waktu Natalan hamba-hamba Tuhan kemarin itu semua pendeta tuh maju ke depan semua pakai batik semua saudara. Wah ini berasa kayak Indonesia ini. Saudara, waktu kerajaan sorga itu cuma dibawa oleh pemimpin atau misalnya cuma oleh gembala sidang. Tante berusaha untuk menghadirkan kerajaan sorga itu di tengah-tengah kita. Tapi kita semua sama-sama gak ikut berperan serta saudara. Kita semua sama-sama pasif. Kalau cuma tante sebagai gembala sidang menghadirkan kerajaan sorga itu sendirian, tidak akan berasa saudara. Sangat berat. Tapi kalau semua kita semua sama-sama bekerja sama, bersatu hati, kita menghadirkan kerajaan sorga, maka akan benar-benar nyata kerajaan sorga itu saudara. Dan itu yang menjadi kerinduan kita semua. Kita semua sama-sama bertumbuh, menghadirkan kerajaan sorga, bring down heaven to earth saudara. Menarik kerajaan sorga dari sorga, kita tarik. Bagaimana caranya? Terapkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus di tengah-tengah kita semua, sehingga semuanya akan merasakan kerajaan sorga. Saya tidak perpanjang, saya akhiri saudara. Saya undang semua pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu lagu yang sederhana saudara. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri dan kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini saudara ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Sambil kita siapkan diri juga untuk kita sama-sama akan mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Sambil kita renungkan saudara apa yang sudah kita dengar. Mari saudara kita mau sama-sama lakukan kebenaran. Minta damai sejahtera lebih nyata lagi, minta sukacita itu lebih nyata lagi, sehingga kerajaan sorga hadir di tengah-tengah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri saudara, dan kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Oh haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Dari awal kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja Maha Kuasa, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di
di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Dari awal, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakan Tuhan Maha Kuasa, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakan, muliakan Tuhan Maha Kuasa, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Oh, tolong kami Tuhan, pulihkan kehidupan kami Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramase. Sikara maya ramaya 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 ramase. Nyatakan kerajaan-Mu Tuhan, nyatakan Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramase. Oh, mari Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Sikara maya ramaya 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 ramase. Biar kerajaan-Mu nyata Tuhan, biar kehendak-Mu jadi Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramase. Sikara maya ramaya ramaya ramase. Biar kehendak-Mu jadi di bumi seperti di sorga Tuhan. Biar kami merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Biar sorga itu nyata di tengah-tengah hidup kami Tuhan, di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan. Sikara maya ramaya ramaya ramase. Sikara maya ramaya 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 ramase. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Let's close our eyes. We are going to pray together, not only for the word of God that already delivered for all of us,
but we are going to pray together as a church, as a one church, with a one heart, with one purpose in our heart. Let's declare this moment as a holy moment. We are going to pray together for this Christmas service in the next Sunday. We would like to ask the favor from heaven. We would like to ask the anointing from heaven for all of us. So this Christmas service, not only as a regular service as usual, but let's ask together with one heart, with one purpose in our heart, with one mind, with one accord. Let's ask God, please Lord, please Holy Spirit, pour out your anointing, pour out your Holy Spirit for all of us. Please Lord Jesus, please Lord, help all of us, Lord. Please Lord, help all of us, so we can work together, Lord, so we can work together. Not only those who will decorate this hall, but also for those who will teach at Sunday school, who will perform from Sunday school for youth and for teens, for kids. Let's pray together as a one church. Let's raise our voice. Let's raise our eyes. Let's pray together. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Sikara maya ramaya ramase. Sikara maya ramaya 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 ramase. Please Lord Jesus, bless all of us, Lord. Please Lord, bless all youth, Lord. Bless all kids, Lord. Sikara maya ramaya 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 ramase. Jesus, Sikara maya ramaya ramaya ramase. Let's worship God. Let's ask His favor. Sikara maya ramaya ramaya ramase. Sikara maya ramase. Let's ask His anointing more and more and more. Sikara maya ramaya 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 ramase. Sikara maya ramase. Please Lord Jesus, help all of us, Lord. Please Lord, anointing all of us, Lord, so we can bring down heaven to this earth, Lord, so we can bring down heaven to our Christmas service, Lord. Sikara maya ramaya 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 ramase. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Sikara maya ramaya 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 ramase. Please Lord, bring all of our effort into perfection, Lord Jesus. Sikara maya ramaya 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 ramase. We believe in you, Lord. We believe in you. You can finish it strong, Lord. You can finish it strong, Lord Jesus. Sikara maya ramaya 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 ramase. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Sikara maya ramaya 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 ramase. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Sikara maya ramaya ramase. Kami rindu untuk berdoa, Tuhan, secara khusus buat anak-anak yang akan perform, Tuhan. Kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang tahu sampai di mana kemampuan mereka. Engkau yang tahu sampai di mana kerinduan mereka untuk bersama-sama, Tuhan, mendukung acara ini, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, kemampuan mereka yang terbatas, namun mereka mau memberi yang terbaik, Tuhan, untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, Tuhan, buat setiap anak-anak yang akan terlibat dalam performance ini, Tuhan. Baik itu anak-anak kami ataupun anak-anak rekan-rekan kami semuanya. Kami berdoa, Tuhan Yesus, biar Engkau yang membawa segala persiapan ini sampai sempurna, Tuhan. Supaya setiap apa yang sudah dipersiapkan, Tuhan, bisa berlangsung dengan baik minggu depan, Tuhan. Engkau yang beri kekuatan, kesehatan buat semuanya. Juga
juga buat setiap kami semua Tuhan, supaya kami boleh hadir dengan penuh sukacita, supaya kami boleh hadir dengan membawa damai sejahtera, supaya kami semua boleh hadir dengan membawa sukacita. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera itu, sukacita itu akan mengalir dengan limpah, memberkati setiap orang yang akan hadir di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mulailah dari kami lebih dulu Tuhan. Biarkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir melimpah dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami untuk berkemenangan dalam masalah-masalah kami. Bawa setiap kami untuk berkemenangan dalam setiap problema kami Tuhan. Kami mau mendeklarasikan Tuhan, tidak boleh ada apapun juga yang mengacaukan sukacita kami hari-hari ini Tuhan. Karena kami rindu menjadi berkat semaksimal mungkin dalam acara Christmas service. Kami mau mendeklarasikan, kami mau menjadi pemenang di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau kalah dengan masalah kami. Kami tidak mau kalah dengan problema kami. Kami mau datang minggu depan sebagai pemenang-pemenang Tuhan, menghadirkan kerajaan surga dalam acara Christmas service kami. Tolong setiap kami sebagai tuan rumah Tuhan, untuk kami menyambut seberapa banyak jiwa-jiwa yang akan Engkau kirimkan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang tolong. Kami percaya Tuhan, kami minta berkat rohani itu Tuhan, kami minta jiwa-jiwa itu Tuhan. Tolong Tuhan, ingatkan kami, siapa lagi yang bisa kami jangkau, siapa lagi yang bisa kami berkati, siapa lagi yang bisa kami bawa minggu depan Tuhan. Siapa lagi mereka yang terhilang, yang jauh dari Engkau, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Siapa lagi yang bisa kami bawa Tuhan. Kami rindu membawa hadiah yang terbaik untuk Engkau Tuhan, a giving heart, supaya kami bisa membawa yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Persiapkan kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan membagikan, juga setiap kami yang akan menerimanya. Engkau yang tolong Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Biar setiap kita yang rindu surga nyata dalam hidup kita, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan.